Tuh, burem. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Arya. Dan seperti kalian lihat di judul dan thumbnail video ini, gue akan membahas tentang orang Bali. Kenapa sih gue bahas orang Bali, padahal gue sendiri orang Bali dan terdengarnya seperti menjelek-jelekan bangsa sendiri atau ras sendiri. Tapi di samping itu, di samping kalian mengetahui bahwa orang Bali itu baik, tradisinya banyak, dan toleransinya sangat tinggi, di samping itu, kalian perlu mengetahui bahwa orang Bali itu tetaplah orang Indonesia yang memiliki sifat yang tersembunyi yang kalian tidak tahu. Jadi untuk kalian semua yang masih penasaran, simak video ini sampai tuntas. Karena kita akan membahas tentang orang Bali, biarpun gue sendiri orang Bali. Jadi simak sampai akhir. Orang Bali. Jadi, apa yang kalian pikirkan tentang orang Bali? Di saat kalian mendengarkan kalimat atau pembahasan atau pembicaraan mengenai orang Bali, Bali itu seperti apa, orangnya seperti apa, dan lain-lain. Tapi di samping kebaikan yang kita berikan, di samping itu, kalian akan gue beritahu bahwa di kenyataannya dan di perkumpulannya, tidak sedikit orang Bali itu rasis. Kenapa sih gue berani bilang seperti ini? Karena inilah fakta, teman-teman. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjunjung sopan santun dan seperti kata pepatah gitu kan, dimana kita berada di situ langit dijunjung. Artinya adalah kita harus menghormati, atau gua salah memberikan peribahasa. Yang penting, intinya yang gua ingin beritahu bahwa dimanapun kita berada, kita harus menghormati tempat itu, menghormati orang di sekitarnya, dan menghormati penduduk lokalnya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gua ingin menceritakan kalian sedikit tentang latar belakang orang Bali, yang mana sangat baik kepada pendatang. Kalian lihat sendiri, di Bali banyak banget ada bule, turis, dan lain-lain ya kan? Nah, di samping itu, ada sedikit ketertarikan atau keterkaitan orang Bali ini dengan sejarah Majapahit sebenarnya. Atau sejarah Nusantara pada saat itu. Jadi orang Bali itu adalah orang Majapahit yang mengungsi. Cuman tidak semuanya, hanya beberapa. Karena di Bali, di saat Majapahit masuk ke Bali, itu sudah ada orang atau pribuminya di sini. Jadi kita sebagai orang yang datang dari Jawa atau orang asli dari Majapahit datang mengungsi itu karena banyak hal. Tapi sebelum itu, kebaikan orang Bali yang masih melekat dari zaman dulu itu bisa kita lihat dari kita di saat menerima orang yang datang dari luar Nusantara. Kalian tahu sendiri kan, VOC. Itu bener-bener kita, padahal bener-bener welcome kepada mereka. Terlihatnya seperti welcome, tapi banyak hal yang kita tidak ketahui bahwa di saat VOC datang, itu bukan VOC yang datang, tapi seorang saudagar yang gue nggak tahu lamanya lah, gue lupa. Ya, gue dapat informasi ini dari Guru Gembul, jadi untuk kalian yang mau lihat kontennya silahkan cari sendiri. Masuk lagi ke pembahasan, tapi di saat era kolonial datang, yang membuat orang Majapahit mengungsi ke Bali, tapi tidak semena-mena bahwa di era ini saja, tapi di saat era kerajaan. Yang mana di saat kerajaan Demak menginvasi Majapahit dengan beberapa alasan politiknya, atau penyebaran agamanya dan lain-lain, orang Majapahit yang kalah peperangan saat itu, atau kalah berperang, masuk ke area Bali untuk mengungsi, teman-teman. Nah, di saat orang-orang ini datang, atau orang pribumi di masa Majapahit itu datang masuk ke Bali dengan membawa ajaran agama Hindunya yang bercampur dengan ajaran nenek moyang, leluhur, dan Buddhis, dan lain-lain, alhasil terbentuklah sedikit kesenjangan.
antara kekesalan dan kebencian orang-orang lampau di Bali dengan orang-orang luar Bali yang terutama beragama non-Hindu pada saat itu. Singkat cerita, di saat Indonesia mulai merdeka, pengakuan agama di Indonesia itu mulai terjadi. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa ada sekian agama yang sudah kita akui. Nah, di saat hidup orang-orang di Bali itu sedang adem ayemnya gitu kan, lagi bekerja, dan di tahun ini itu sekitar tahun 2000-an, di mana Bali sudah menjadi objek pariwisata yang sangat laris dan manis, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang cukup keras. Jadi kala itu orang yang mendengar dentuman itu mulai panik, mulai mencari arah suaranya, mulai mencari titik suaranya, dan lain-lain. Dan di saat mencari titik suara itu banyak orang yang berlarian. Banyak orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri, berusaha untuk kabur dari TKP. Dan pada akhirnya kita mengetahui bahwa suara keras itu datang dari sebuah bom yang sangat kuat dan cukup mampu menghancurkan hal-hal yang di sekitarnya. Pada saat itu cukup banyak korban jiwa, banyak gedung yang rusak, dan banyak orang-orang yang terkena dampaknya, begitu. Dan hal inilah salah satu yang menjadi pemicu berubahnya sikap orang Bali terhadap orang luar dari pulaunya. Dan sebenarnya masih banyak hal yang menjadi salah satu penyebabnya hingga sampai sekarang, yang sampai orang Bali itu memiliki stereotip pada saat ini. Yang mana stereotipnya gue akan beritahu aja, kita di Bali itu hanya mengenal 2 pulau. Jika kalian terlihat seperti orang pribumi, memiliki kulit berwarna sawo mateng, tapi bukan dari orang lokal atau beragama Hindu, berarti kalian orang dari barat, yaitu Jawa. Tetapi jika kalian memiliki warna kulit yang agak kegelapan, yang mungkin postur badan, postur wajah yang berbeda, dan bukan orang Jawa yang kita lihat sendiri, atau kita ketahui sendiri seperti apa, kalian akan dibilang bahwa kalian berasal dari Kupang, yaitu bagian timur. Gue tahu stereotip ini membuat kita tuh terlihat seperti kok orang Bali itu cuma tahu 2 pulau di luar pulaunya sih gitu. Jadi jika kalian terlihat seperti orang pribumi, bukan orang lokal, jadi kalian akan dibilang orang Jawa. Dan jika kalian memiliki postur berbeda dan memiliki warna kulitnya agak gelap, kalian akan dibilang orang dari Pulau Kupang. Dan bahkan sebenarnya Kupang itu hanyalah kota sebenarnya, ibu kota kalau nggak salah. Yang mana pulaunya entah pulau yang mana, cuman kita taunya adalah Kupang, intinya gitu. Seolah-olah kita taunya cuma 2 pulau aja. Dan untuk orang-orang Kupang ini, jika kalian penasaran, kenapa sih kita bisa berpikir seperti itu? Kenapa sih kita memiliki stereotip bahwa orang dari timur itu cuma orang Kupang doang? Nggak ada orang Papua, orang dari mana gitu. Nggak ada. Jadi jika kalian tertarik, gue akan membuat pembahasannya di lain video. Jadi untuk kalian tertarik bisa komen di bawah. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang stereotip orang Bali seperti ini? Mungkin beberapa dari kalian dari orang Bali itu bakal merasa bahwa, kamu tuh pengkhianat. Enggak. Gue hanya memberitahu bahwa orang Bali itu tidak selalunya baik. Karena kita tuh tetaplah manusia gitu kan. Kita tetap orang Indonesia begitu kan, yang selalu pasti akan salah. Tidak akan selalu benar. Jadi gue hanya menekankan bahwa orang Bali itu tidak selalunya baik. Jadi untuk kalian yang masuk ke Pulau Bali, tolong dijaga attitude-nya. Jangan sedikit-sedikit merusak dan membuat stereotip baru dengan ulah kalian. Jadi ini termasuk himbauan untuk kalian bahwa orang Bali yang seperti ini, tolong jangan dibuat lebih parah lagi. Karena kalau kalian membuatnya lebih parah, Bali akan menutup dirinya sendiri. Karena pariwisatanya sangat kuat, teman-teman. Ya, jadi begitu untuk video kali ini. So, see you guys.